Puji Tuhan, saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Allah kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai tubuh, roh, dan jiwamu. Saudaraku, kali ini kita akan mempelajari nubuatan yang disampaikan kepada Raja Nebukadnezar mengenai perjalanan zaman saudaraku yang kekasih. Nubuatan ini disampaikan kepada Raja Nebukadnezar lewat mimpinya kurang lebih 600 tahun sebelum kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Disampaikan pada zaman Nabi Daniel. Saudaraku dapat membacanya dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Saya akan bacakan sebahagian saja, yaitu dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian saudaraku yang kekasih. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, dalam perjalanan zaman ini, kerajaan Nebukadnezar itu dikatakan sebagai yang pertama. Setelah kerajaan Raja Nebukadnezar akan muncul suatu kerajaan yang tidak lebih besar dari kerajaan Nebukadnezar. Lalu muncul kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan yang berkuasa atas seluruh bumi. Kerajaan ini, saudaraku, telah digenapi pada zaman ketika Tuhan kita Yesus Kristus melayani di muka bumi, yaitu kerajaan Romawi. Di mana kerajaan Romawi pada saat itu adalah kerajaan yang berkuasa atas seluruh bumi. Lalu sekarang saudaraku, kita sampai di penghujung dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu pada masa kerajaan yang keempat. Mari kita lihat saudaraku, kerajaan yang keempat dikatakan terdiri dari kawin campur. Lalu kerajaan yang keempat ini sebahagian rapuh, sebahagian kuat seperti besi. Dan kerajaan yang keempat ini
tidak merupakan satu kesatuan. Baiklah, kita melihat kerajaan atau negara Amerika. Kita bisa melihat negara Amerika, masyarakatnya terdiri dari kawin campur, yaitu bangsa kulit putih dengan bangsa kulit hitam. Kerajaan kulit putih dengan kerajaan kulit hitam. Kalau kita melihat kerajaan kulit putih, itu semua kuat-kuat. Dan kerajaan kulit hitam itu lemah-lemah. Dikatakan bahwa kerajaan kulit putih dan kerajaan kulit hitam atau kerajaan itu tidak merupakan satu kesatuan. Jadi, kerajaan kulit putih ada di Eropa dan kerajaan kulit hitam ada di Afrika. Jadi, tidak merupakan satu kesatuan. Kerajaan itu terbagi dua katanya. Satu kerajaan kulit putih, kerajaan kulit hitam, kerajaan orang Eropa, benua Eropa, atau kerajaan orang Afrika atau benua Afrika. Jadi Amerika dibentuk oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Eropa dan kerajaan Afrika. Jadi mereka tidak merupakan satu kesatuan. Sampai sekarang kerajaan di Eropa berdiri menjalankan pemerintahannya, dan demikian juga kerajaan di Afrika berjalan mendirikan pemerintahannya. Jadi mereka tidak merupakan satu kesatuan, dan mereka sebahagian kuat, ya, seperti besi, sebagian rapuh seperti tanah liat. Ya, kita bisa melihat kerajaan Eropa ya punya rudal, ya, persenjataan yang lengkap. Dan kita bisa melihat Afrika, ya, itu kita bisa melihat di video-video di YouTube, ya, banyak pakai pentungan, saudaraku yang kekasih. Nah, tetapi kedatangan dikatakan lagi bahwa kerajaan itu menghancur luluhkan seperti besi, ya. Pada ayat yang ke-40 dikatakan, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Ya, Amerika nanti akan menghancur luluhkan. Ya, itu bisa kita pahami, ya, mengapa Amerika nanti akan menghancur luluhkan. Karena Amerika sudah lama dan sudah merupakan rahasia umum bahwa Amerika memiliki keinginan yang besar, keinginan yang kuat untuk mendirikan satu pemerintahan dunia yang dinamakan tatanan dunia baru atau New World Order. Tetapi kalau kita korelasikan dengan kebenaran firman Tuhan, jika ada satu pemerintahan dunia di bumi ini, maka pemerintahan itu namanya pemerintahan antikris. Ya. Kerajaan itu namanya kerajaan antikris. Sebab kerajaan antikris adalah kerajaan yang memerintah, ya, satu pemerintahan dunia. Nah, di zaman ini, saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat keinginan Amerika bagaimana untuk mendirikan
dunia satu pemerintahan. Tetapi saudaraku yang kekasih, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ini yang kalau kita lihat dari kelahirannya di Bethlehem, berarti kedatangannya yang kedua kali. Banyak orang menganggap atau menafsirkan bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali adalah kiamat. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali adalah untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya. Mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi sesuai dengan Wahyu pasal 20, saudaraku. Ya. Tetapi sebelumnya dia akan menangkap Antikristus beserta nabinya, merantai setan 1000 tahun lamanya, dan membunuh semua orang yang menerima tanda binatang. Ya, Alkitab mengatakan tanda binatang itu, yaitu 666 pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam perang Harmagedon. Sebab nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan disambut oleh perang. Ya, Antikristus akan mengarahkan pasukan-pasukannya menyambut Tuhan kita Yesus Kristus oleh perang. Dan perang itu disebut perang Harmagedon sesuai dengan Wahyu 16 ayat 16. Dan peperangan itu akan membunuh semua orang yang menerima tanda 666 sesuai dengan Wahyu pasal 19, saudara bisa baca nanti di sana. Jadi kedatangan Tuhan kita yang kedua kali ini bukan untuk kiamat, tetapi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya. Kelanjutannya nanti bisa kita sharing-sharing. Saudaraku bisa ajukan pertanyaan kalau saudara ragu bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali ini adalah untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Saya akan perlihatkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan nyatakan ya bahwa kebenaran firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali ini adalah untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi, bukan untuk kiamat. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi ini bukan dua kali. Ya, setelah nanti berdiri kerajaan 1000 tahun damai, ya barangkali dia datang berkali-kali. Ya kalau 1 kali 1 tahun saja dia datang mengunjungi bumi, maka selama 1000 tahun itu ada 1000 kali. Nah, jadi berapa kali Tuhan Yesus datang ke bumi ini, ya terserah Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kapan kiamat, ya dalam video yang selanjutnya saya akan beritahu ya kapan kiamat dalam video selanjutnya. Nanti saya akan buat video selanjutnya untuk mengutarakan atau memberitahu berdasarkan kebenaran firman Tuhan kapan kiamat. Demikian dulu saudaraku yang kekasih, kiranya iman saudara dibangunkan dan persiapan saudara untuk menjaga kekudusan dan kesucian sebagai orang percaya, sebab sebagai orang percaya wajib suci, wajib kudus, saudaraku, agar iman percaya kita tidak sia-sia. Demikian saudaraku, Kristus menyertai.